Halo teman-teman, kami kelompok 10 Psikologi Klinis Universitas Medan Area kelas A2 dengan dosen pengampu Ibu Emma Fauzia MPSI Psikolog. Nah, kami kelompok 10 akan membahas tentang psikologi forensik. Apa ya psikologi forensik? Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita perkenalan dulu. Kami terdiri dari 8 orang. Saya sendiri Mili Megawati Lumban Gaul MPM 188600386 dan rekan saya. Hai teman-teman, nama saya Ayu Priska Tampu Bolon, NPM 188600382. Hai teman-teman, nama saya Yuli Hartati Tukatorob, NPM 188600364. Perkenalkan, nama saya Sasin Bolon, NPM 188600349. Halo teman-teman, nama aku Udri Olezain dengan NPM 188600428. Hai teman-teman, kenalin nama saya Dewi Kris Novia Lembantobing, NPM 188600424. Halo teman-teman, nama saya Esther Gulo, NPM 188600455. Hai teman-teman, nama saya Novel Didiana Munte, NPM 188600330. Karena kita sudah saling kenal nih, yuk kita dengerin penjelasan mengenai psikologi forensik. Apa sih yang dimaksud dengan psikologi forensik? Nah, mari kita membahasnya bersama. Kata forensik ini diambil dari kata forensis yang berarti forum. Secara garis besar dapat kita katakan bahwa psikologi forensik diartikan sebagai bentuk aplikasi psikologi dalam sistem hukum. Ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya tentang psikologi forensik ini. Yang pertama kita bahas adalah menurut Fullero dan Reichman. Mereka mengatakan bahwa psikologi forensik sebagai aplikasi dari teori, metode, dan penelitian psikologi yang diterapkan ke dalam sistem legal. Lalu ada juga dari Weiner dan Hess yang mengatakan bahwa psikologi forensik merupakan suatu layanan yang berlandaskan sistem hukum yang mengkaji fenomena hukum dalam konteks psikologi serta memberi kesempatan bagi psikolog untuk mengembangkan keilmuan psikologi dalam ranah hukum. Nah, berarti kita dapat mengatakan bahwa psikologi forensik ini salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari subjek dari segi kognitif, efektif, dan perilaku dengan kaitannya pada proses hukum. Nah, berikutnya kita akan membahas area kesaksian dan keahlian dari psikologi forensik ini. Yang pertama ada komitmen terhadap rumah sakit jiwa, yang kedua masalah hak asuh anak, yang ketiga kerusakan psikologis yang diderita sebagai akibat dari kelalaian, yang keempat rilis dari kurungan yang tidak disengaja, yang kelima penentuan kebutuhan akan konservator karena ketidakmampuan, yang keenam memprediksi bahaya, yang ketujuh hak-hak seorang penyandang disabilitas mental dalam lembaga, yang kedelapan kompetensi untuk diadili, yang kesembilan tanggung jawab pidana, yang kesepuluh penentuan disabilitas untuk klaim jaminan sosial, yang kesebelas klaim kompensasi pekerja, yang ke-12 kondisi yang mempengaruhi akurasi kesaksian saksi mata. Yang ke-13 ada saran kepada pengacara mengenai faktor-faktor yang akan mempengaruhi perilaku juri. Yang ke-14 sejauh mana klaim iklan menyesatkan. Yang ke-15 ada sindrom wanita babulur atau battered woman syndrome. Nah, mungkin dari kita banyak tidak pernah mendengar dari sindrom ini. Arti dari sindrom wanita babulur atau battered woman syndrome ini adalah kondisi psikologis yang dapat berkembang ketika seseorang mengalami pelecehan yang biasanya terjadi di tangan pasangannya sendiri. Nah, yang menjadi penyebab dari sindrom ini ada kekerasan, depresi, kepasifan, kurangnya dukungan sosial di luar situasi yang melecehkan. Lalu yang ke-16 ada sindrom trauma pemerkosaan atau rape trauma syndrome. Nah, sindrom ini adalah trauma psikologis yang dialami oleh korban perkosaan yang meliputi gangguan terhadap perilaku normal fisik, emosional, kognitif, dan interpersonal. Yang ke-17 ada akurasi identifikasi saksi mata, ke-18 pelecehan seksual, ke-19 psikologi polisi, yang ke-20 pemilihan juri, yang ke-21 program perawatan pelaku, dan yang terakhir adalah profil kriminal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari psikologi forensik ini. Kita perlu mengetahui bahwa Hugo Münsterberg
adalah bapak psikologi forensik atau psikolog pertama yang mengenalkan sekaligus mengaplikasikan psikologi ke dalam ranah legal, di mana hal ini dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul On the Witness Stand. Pada tahun 1962, Hakim Bazelon menyatakan untuk pertama kalinya bahwa psikologlah yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk dapat bersaksi di pengadilan sebagai ahli tentang gangguan mental. Freud dalam pidatonya pada tahun 1906 di depan beberapa hakim Austria mengklaim bahwa psikologi memiliki penerapan nyata hukum. Nah, sejumlah kepercayaan publik terhadap peran psikolog forensik dalam konteks hukum membuat para psikolog forensik saat itu membuat sebuah lembaga yaitu American Psychology Law Society. Selain itu, pada tahun 1970-an sampai pada hari ini, penerbitan hasil riset terkait perkembangan psikologi forensik terus dipublikasikan oleh jurnal-jurnal ilmiah. Selanjutnya, masalah profesional. Dalam beberapa tahun, banyak yang prihatin bahwa psikolog forensik tidak memiliki status dan pengakuan di antara rekan-rekan mereka dalam spesialisasi. Maka pada tahun 1978 dibentuklah American Board of Forensic Psychology untuk membantu publik mengidentifikasi praktisi yang memenuhi syarat dan untuk mempromosikan disiplin. Masalah profesional seperti sertifikasi dan perizinan menjadi masalah yang penting bagi psikologi forensik. Yang pertama, latihan. Pelatihan psikologi forensik terjadi di tingkat doktor dan pasca doktoral. De Matteo dan rekannya merekomendasikan bahwa mahasiswa pasca sarjana psikologi klinis yang tertarik pada psikologi forensik harus mendapatkan pelatihan dan pengalaman di dasar-dasar psikologi klinis. Sebenarnya tidak hanya pada dasar-dasar psikologi klinis, tapi selain itu ada metodologi penelitian dan statistik, pengetahuan hukum, psikologi hukum integratif, masalah etika dan profesional. Lalu yang kedua, etika dan standar. Ilmuwan forensik disarankan mengikuti kode American Academy of Forensic Sciences, di mana kode ini menekankan pada kelengkapan dan keakuratan dalam menyatakan kualifikasi profesional seseorang, akurasi dan kejujuran teknis dan ilmiah dalam laporan dan kesaksian, dan ketidakberpihakan. Nah, American Psychology Law Society dari ABA telah mengembangkan satu set pedoman khusus untuk psikologi forensik. Hal ini termasuk dalam pedoman di bidang tanggung jawab, kompetensi, hubungan, biaya, persetujuan atau pemberitahuan, dan persetujuan yang diinformasikan, konflik dalam praktik, privasi, dan kerahasiaan, hak istimewa penilaian, dan komunikasi. Pasal 19.2 Standar pengaturan keuangan yang berlaku untuk saksi ahli. Di sini terdiri dari 5. Yang pertama, psikolog tidak boleh menerima bayaran yang bergantung pada hasil kasus. Yang kedua, struktur biaya dan rincian penggantian harus ditetapkan antara psikolog dan pengacara penahan selama konsultasi awal. Pada hal ini, pemahaman harus dilakukan secara tertulis antara kedua pihak. Yang ketiga, semua biaya tunggakan harus dibayar sebelum psikolog bersaksi. Yang keempat, kesalahpahaman atau ketidaksepakatan tentang biaya harus diselesaikan sebelum melanjutkan kasus tersebut. Yang kelima, psikolog yang bersaksi secara teratur sebagai saksi ahli harus mencurahkan sebagian waktu profesional mereka. Di sini masalah etika dan standar sangat berpengaruh dalam keprofesionalan maupun kemungkinan bagi banyak konflik peran, bias, distorsi, dan subjektivitas. Nah, setelah penjelasan tadi, sekarang kita akan mempelajari apa sih? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang beberapa kegiatan utama psikologi forensik. Nah, yang dimulai psikologi forensik sebagai saksi ahli. Mari kita simak berikut ini. Saksi ahli. Sebagai seorang saksi ahli, harus dapat menawarkan opini ataupun pendapat dan membuat kesimpulan. Nah, saksi ahli ini bukan semata-mata membuat kesimpulan saja ya, tetapi dapat menyatakan kesimpulan dan mempertanggungjawabkan kesimpulan yang dibuat. Saksi ahli ini harus dapat membantu pengadilan
untuk memahami ataupun mengevaluasi bukti atau menentukan fakta yang sedang dipermasalahkan. Nah, saksi ahli ini tentu berbeda dengan saksi awam atau saksi pada umumnya, yang dimana kan saksi awam itu biasanya hanya bersaksi tentang peristiwa yang dilihatnya saja. Jadi, saksi ahli dan saksi awam ini jelas berbeda ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya adalah hal apa saja sih yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam menjadi saksi ahli? Nah, yang pertama itu ada kualifikasi, yang kedua adalah topik kesaksian ahli, yang ketiga itu adalah bersaksi, yang keempat pemeriksaan kembali. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama ada kualifikasi. Nah, siapa aja dapat menjadi saksi ahli yang dapat memberikan informasi, ilmu pengetahuan, pelatihan atau pengalaman, dan lain sebagainya. Tetapi terlebih dahulu, pengadilan akan memutuskan apakah saksi ahli memang benar-benar bisa mengklaim status ahli atau sebaliknya. Nah, kemudian teman-teman tahu nggak bahwa kadang hakim pengadilan itu menerima beberapa bukti yang berbeda dari yurisdiksi satu ke yurisdiksi lain. Nah, untuk mengatasi hal itu, hakim pengadilan pun membuat kriteria untuk memutuskan diterimanya suatu kesaksian ahli. Yaitu yang pertama ada relevansi. Maksudnya adalah kesaksian harus membantu atau membuktikan masalah penting dalam suatu kasus. Yang kedua ada reliabilitas. Maksudnya adalah kesaksian itu harus dapat dipercaya dan valid. Nah, jadi di sini bukan semata-mata hanya melihat atau mengamati atau hanya membuat kesimpulan saja ya, tetapi harus dapat membuktikan pernyataan yang dibuat. Yang ketiga, manfaat. Nah, kesaksian yang harus diberikan itu harus dapat membantu juri dalam memahami bukti dan dalam memutuskan suatu masalah dan fakta. Yang keempat ada sesuai. Nah, kesaksian yang diberikan harus sesuai dengan kasus yang dihadapi dan dapat membantu juri dalam melakukan tugasnya. Nah, setelah kualifikasi tadi, apalagi sih yang akan dibahas? Nah, kita akan membahas tentang topik kesaksian ahli. Para ahli di sini tidak diperbolehkan mengemukakan pendapat yang merupakan hak hukum juri. Misalnya, dalam mengatasi kasus tentang gangguan jiwa. Nah, para ahli itu bisa memberikan pendapat mereka mengenai keadaan mental terdakwa dan kemungkinan pengaruh yang dapat mempengaruhi si terdakwa tersebut. Tetapi, saksi ahli ini tidak diizinkan untuk memberikan kesimpulan mengenai kewarasan ataupun gangguan yang dialami oleh terdakwa. Nah, makanya saksi ahli ini dilarang dalam memberikan kesaksian atau pendapat akhir ataupun kesimpulan akhir. Karena itu bukanlah hak oleh si saksi ahli tadi. Kemudian ada yang namanya bersaksi. Nah, terlebih dahulu ketika ingin bersaksi, hal yang perlu dipersiapkan itu adalah wawancara, pengujian, konferensi, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi sebenarnya ini tergantung oleh kasusnya. Nah, semisal gini, jika kasusnya terbilang rumit, maka waktu yang dibutuhkan akan banyak untuk melakukan hal yang saya sebutkan tadi. Kalau mungkin kasusnya terbilang mudah dan tidak terlalu runyam, maka waktu yang dibutuhkan pun tidak terlalu banyak. Nah, kemudian yang terakhir atau yang menjadi poin keempat dari ini adalah pemeriksaan kembali. Nah, strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi pemeriksaan kembali itu yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama ada bersiap. Yang kedua bersikap jujur. Nah, di sini kita tahu kan bahwa kita tidak bisa mengkamuflase atau menambah-nambahi suatu pernyataan. Jadi kita harus benar-benar real dengan pernyataan yang benar-benar ada dan kita amati. Kemudian yang ketiga, mengakui kelemahan. Yang keempat, berbicara dengan istilah yang bermakna secara pribadi. Kemudian yang kelima, dengarkan baik-baik pertanyaan. Nah, di sini
Kita harus mendengarkan pertanyaan secara baik-baik agar jawaban yang kita berikan pun tidak melenceng dari pertanyaan yang diberikan. Yang terakhir adalah luangkan waktu untuk berpikir. Nah, mungkin ada pertanyaan yang sedikit membutuhkan jawaban yang harus benar-benar valid dan reliable. Nah, makanya kita harus meluangkan waktu untuk berpikir agar kita pun tidak ceroboh dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, materi selanjutnya tentang kasus-kasus kriminal. Selama beberapa generasi, masyarakat telah bergumul dengan pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik untuk menangani orang-orang yang telah melakukan tindakan kriminal. Akan tetapi, masih diperdebatkan apakah mereka bertanggung jawab secara pribadi dan apakah mereka tertuduh benar-benar kompeten untuk memahami proses persidangan serta apakah mereka bekerja sama dalam pembelaannya sendiri. Untuk materi selanjutnya, mari kita bahas. Ada dua hal penting dalam kasus-kasus kriminal. Yang pertama, permohonan kegilaan, dan yang kedua, kompetensi untuk berdiri percobaan. Untuk lebih jelasnya, saya akan bahas tentang permohonan kegilaan dan kompetensi untuk berdiri percobaan. Yang pertama itu permohonan kegilaan. Menurut teori Greene dan Herben 2011, jika terdakwa dianggap waras pada saat kejahatan yang dituduhkan, maka hukumannya adalah penjara, denda, atau masa percobaan. Dan jika individu yang diputuskan tidak waras pada saat melakukan kejahatan yang dituduhkan, tetap saja ditahan, tetapi untuk mendapatkan perawatan daripada hukuman. Namun, meskipun demikian, permohonan kegilaan ini jarang berhasil. Terdakwa biasanya dianggap bertanggung jawab. Dan demikian, tuntutan kegilaan menempatkan beban pembuktiannya pada terdakwa. Di sebagian besar negara bagian dan di District of Columbia, beban pembuktian ada pada pembelaan, antara lain, standar pertama terdakwa harus membuktikan bahwa dia gila pada saat melakukan perbuatan melawan hukum sementara atau bekerja di bawah cacat nalar karena penyakit pikiran, seperti tidak mengetahui sifat dan kualitas perbuatan yang dilakukan, atau jika dia mengetahuinya, bahwa dia tidak tahu dia melakukan apa yang salah. Yang kedua, standar Durham menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak bertanggung jawab secara kriminal jika tindakannya yang melanggar hukum adalah akibat dari penyakit mental atau cacat mental. Dan yang ketiga, standar ketiga adalah bahwa terdakwa tidak bertanggung jawab atas suatu tindak pidana jika itu disebabkan oleh penyakit jiwa atau cacat sehingga kapasitas substansial untuk menghargai kriminalitas tindakan tersebut atau untuk mematuhi hukum kurang standar ALI dari American Law Institute atau ketidakmampuan kemauan defisit, dan standar ALI dipandang sebagai yang paling liberal atau ekspansif karena tanggung jawab pidana dapat dimaafkan jika penyakit mental untuk mengontrol perilaku seseorang. Di dalam kasus Hinckley yang terkenal yaitu percobaan pembunuhan Presiden Reagan, dan Hinckley ini dianggap tidak bersalah karena alasan kegilaan. Sehingga banyak orang yang marah atas putusan yang telah diberikan karena dia tidak dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dan dari kasus Hinckley ini banyak mengubah panggung peradilan di Amerika Serikat serta mengubah standar hukum kegilaan sehingga memiliki beberapa dampak. Untuk selanjutnya, saya akan bahas dampak apa saja yang terjadi dalam kasus Hinckley. Ada 3 dampak yang terjadi karena kasus Hinckley. Antara lain, yang pertama itu mendorong kembalinya aturan M19 di mana faktor kognitif lebih penting daripada faktor kemauan. Dan yang kedua, terlihat dalam putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa secara otomatis dan tanpa batas waktu membatasi seseorang yang dibebaskan dari suatu kejahatan sebagai akibat dari pembelaan karena kegilaan adalah konstitusional. Dan yang ketiga, putusan bersalah tetapi sakit mental dimasukkan ke dalam undang-undang pertahanan beberapa negara bagian serta pemerintah federal. Nah, akhirnya lebih banyak negara bagian mulai menempatkan file tindak pidana. Oleh karena itu, bersikap irasional adalah bukti kegilaan, tetapi kebanyakan psikolog tidak akan setuju bahwa semua perilaku normal dipilih secara rasional. Dan ini menyatakan bahwa pertahanan kegilaan yang berhasil harus membuktikan bahwa orang tersebut
melakukan beban untuk membuktikan kegilaan terdakwa pada pembelaan daripada meminta penuntut untuk membuktikan kewarasan terdakwa. Hal kedua yang penting dalam kasus-kasus kriminal yaitu kompetensi untuk berdiri percobaan. Di dalam kompetensi ini, keadaan pikiran terdakwa pada saat persidangan bukan pada saat pelanggaran diduga dilakukan. Jadi seorang terdakwa itu mungkin sudah tidak waras ketika ia melakukan kejahatan, tetapi dia mau bersedia diadili. Dengan demikian, berbeda dengan penilaian penyakit jiwa, penilaian kompetensi untuk diadili berfokus pada kondisi mental saat ini. Menurut Greene dan Halban 2011, ada beberapa masalah dasar yang sering muncul ketika pertanyaan tentang kompetensi. Antara lain, yang pertama itu, dapatkah orang tersebut menghargai sifat dakwaan? Yang kedua, dapatkah orang tersebut bekerja sama secara masuk akal dengan nasihat? Dan yang ketiga, dapatkah orang tersebut menghargai proses pengadilan? Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kasus perdata yang ada di dalam kajian materi psikologi forensik. Dalam hal ini, itu ada dua bidang yang penting bagi psikolog klinis yang berfokus pada area kasus perdata yang akan kita bahas sebentar lagi. Oke, yang pertama itu ada komitmen pada institusi mental. Dalam komitmen ini yang akan kita bahas adalah mengenai komitmen sukarela. Komitmen sukarela ini adalah suatu keadaan di mana individu setuju untuk dirawat di rumah sakit jiwa dan diizinkan untuk pergi kapan saja. Nah, dalam komitmen sukarela ini maksudnya seorang individu setuju untuk masuk atau dirawat di dalam rumah sakit dan pergi ketika mereka dalam keadaan yang mulai membaik. Namun, dalam hal ini harus kita garis bawahi, mereka bisa pergi atas seizin dari dokter. Jadi, kalau mereka sudah membaik tapi belum ada izin dari dokter, mereka juga belum bisa untuk meninggalkan perawatan tersebut. Dan di beberapa rumah sakit juga membuat suatu peraturan terhadap pasien sebelum meninggalkan rumah sakit tersebut, mereka tuh harus menandatangani sebuah formulir yang menandakan kalau mereka itu sudah bisa meninggalkan rumah sakit itu. Dalam hal ini juga terdapat suatu kendala ataupun masalah ya, dimana kalau komitmen sukarela ini sering kali terjadi itu bukan karena sukarela dari individu itu sendiri, melainkan komitmen sukarela ini kadang dapat terjadi karena adanya tekanan dari luar. Misalnya itu tekanan dari kerabat, bisa teman, bisa polisi, ataupun otoritas pengadilan, bahkan bisa juga petugas kesehatan mental, yang dimana dalam hal ini membuat individu yang terkait itu harus dapat menerima komitmen sukarela tersebut, meskipun mereka yang awalnya tidak menginginkan hal tersebut, karena dengan adanya tekanan atau dorongan dari pihak luar, jadi mau tidak mau si individu tersebut harus dapat menerima komitmen sukarela tersebut. Dalam hal ini, kemudian jika individu masih terikat dalam proses pengadilan, maka sidang perlu dilakukan untuk menentukan apakah orang tersebut itu layak menerima komitmen sukarela atau memenuhi kriteria untuk mendapatkan hukuman. Jadi, dalam materi ini dibahas individu yang memerlukan sebuah komitmen biasanya itu memiliki tiga kriteria. Yang pertama itu berbahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Yang kedua itu kondisi jiwanya yang terganggu. Yang kemudian itu yang ketiga memerlukan perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, secara umum siapapun bisa mengajukan petisi atau
pengajuan ke pengadilan untuk pemeriksaan seseorang yang dia yakini membutuhkan suatu komitmen. Nah, biasanya ini bisa diberikan dari keluarga atau teman, atau bisa juga petisi ini dibuat oleh polisi atau pejabat kesejahteraan yang bertindak sebagai pemohon agar individu tersebut menerima suatu komitmen. Dan jika pengadilan setuju, maka individu tersebut itu akan mengikuti seleksi gitu, kayak diuji apakah dia benar-benar layak atau tidak. Dalam hal ini pemeriksaan itu harus dilakukan oleh para profesional yang ahli, bukan karena ketika dilaporkan maka langsung ditindaklanjut, langsung diberikan komitmen, tapi pertama-tama harus dilakukan pengamatan dan pemeriksaan oleh para ahli ataupun profesional. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah domestik. Masalah domestik ini terkait dengan masalah seperti hak asuh anak, kebugaran orang tua, hak kunjungan, pelecehan anak, kelakuan buruk remaja, adopsi, dan sebagainya. Topik yang akan kami bahas sebentar lagi yaitu menyangkut hak asuh anak. Di beberapa tahun terakhir ini banyak kita jumpai mengenai fenomena perceraian yang semakin meningkat. Karena hal tersebut juga meningkatnya masalah mengenai hak asuh anak di antara kedua belah pihak. Di samping itu, adanya pergeseran norma membuat masalah ini semakin kompleks, yang dimana banyak kita jumpai seorang ayah yang memikul tanggung jawab sebagai pengasuh anak dan sebaliknya ibu yang bekerja untuk mencari nafkah. Karena hal-hal tersebutlah yang membuat masalah mengenai hak asuh anak ini semakin kompleks. Michigan Child Custody Act tahun 1970 menetapkan faktor-faktor yang biasanya diandalkan oleh pengadilan dalam membuat keputusan penahanan mengenai hak asuh anak. Yang pertama itu ada cinta, kasih sayang, dan ikatan emosional yang ada di antara kedua belah pihak yang bersaing terhadap anak. Yang kedua itu adanya kapasitas dan watak dari pihak-pihak yang bersaing untuk memberikan kasih sayang dan bimbingan terhadap anak, serta kelangsungan mendidik dan membesarkan anak dalam agama. Yang ketiga, adanya kapasitas dan disposisi pihak yang bersaing untuk menyediakan makanan, pakaian, perawatan medis, atau perawatan perbaikan yang diakui dan diizinkan berdasarkan hukum negara, sebagai pengganti perawatan medis atau kebutuhan materi lainnya. Selanjutnya yang keempat, lamanya waktu anak tinggal di lingkungan yang stabil, memuaskan, serta keinginan untuk mempertahankan kontinuitas. Yang kelima adalah keabadian sebagai unit keluarga. Yang keenam, kesesuaian moral para pihak yang bersaing. Yang ketujuh, catatan anak di rumah, di sekolah, dan komunitas. Yang kedelapan adalah kesehatan mental dan fisik para pihak yang bersaing. Yang kesembilan, preferensi yang wajar dari anak. Hal ini jika pengadilan menganggap anak tersebut cukup umur untuk mengekspresikan preferensinya. Yang ke-10 adalah faktor lain yang dianggap oleh pengadilan yang relevan dengan sengketa hak asuh anak tertentu. Norma yang ada pada saat ini adalah hak asuh bersama yang bertumpu pada keyakinan bahwa anak harus menjaga hubungan dengan kedua orang tuanya. Satu-satunya cara hak asuh bersama yang benar-benar dapat berhasil adalah ketika para orang tua yang bersaing mengesampingkan kebencian dan kemarahan mereka terhadap satu sama lain dan bertindak dengan aman dengan kepekaan terhadap kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini, hak asuh yang sah dapat diberikan kepada salah satu orang tua, sedangkan orang tua lainnya diberikan hak kunjungan terhadap anak. Dalam membuat evaluasi hak asuh anak, psikolog harus ingat bahwa elemen krisisnya adalah sistem hubungan masa lalu, masa kini, dan masa depan antara orang tua, anak, dan kerabat lainnya.
Evaluasi hak asuh harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber sehingga 3 masalah utama tersebut dapat diatasi. Menurut American Psychological Association 1994 ada 3. Yang pertama itu adalah perkembangan anak dan kebutuhan psikologis. Yang kedua, kekuatan dan keterbatasan masing-masing orang tua. Dan yang ketiga adalah cara setiap orang tua berinteraksi dengan yang lain. Tujuan akhirnya adalah untuk mengidentifikasi situasi di mana kepentingan terbaik anak untuk dilayani. Dalam masalah khusus hak asuh anak, yaitu adanya perubahan dalam pengaturan hak asuh yang ditetapkan sebelumnya seperti hak kunjungan yang seharusnya mengikuti prinsip utama yang ditetapkan. Hak pasien. Pengadilan telah menetapkan bahwa pasien yang dirawat di rumah sakit secara tidak sengaja memiliki hak konstitusional untuk perawatan individu yang menawarkan mereka hak atas martabat dan privasi, di mana masalah yang berkontroversial dan kompleks adalah hal untuk menolak pengobatan atau pengobatan, karena tidak semua pasien yang di rumah sakit secara tidak sengaja telah kompeten secara mental dan setiap individu tersebut memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Pada tabel kotak 19.3, di mana fokus pada aplikasi klinis kontroversial hukum pengobatan paksa, di mana di sini terdapat kasus yang dimana pasien dipaksa oleh tenaga medis untuk melakukan pengobatan. Yang dimana di sini, apakah pengobatan paksa melanggar hak konstitusional? Mahkamah Agung menguatkan keputusan pengadilan persidangan bahwa diobati secara tidak sengaja untuk tujuan mencoba mengambil kompetensinya untuk diadili. Selain itu, pengadilan menetapkan kriteria berikut untuk keputusan di mana menentang tentang masalah pengobatan paksa, yaitu yang pertama, dalam kasus seperti ini, kepentingan pemerintah harus lebih besar daripada kepentingan individu untuk tetap bebas pengobatan. Yang kedua, harus ada cara yang tidak kalah menanggung untuk memenuhi minat ini. Yang ketiga, pengobatan harus sesuai secara medis, misalnya membuat terdakwa kompeten, manfaatnya lebih besar daripada resikonya, dan demi kepentingan medis terdakwa. Selanjutnya ada memprediksi bahaya. Berdasarkan hukum atau keharusan moral, kita semua memiliki kewajiban untuk melindungi orang lain dari mereka yang dianggap berbahaya. Tapi, kesempatan yang realistis untuk menyembuhkan atau setidaknya perbaikan. Evaluasi dapat berkisar dari memprediksi kekerasan seksual, pelecehan anak, dan kekerasan di tempat kerja, hingga memprediksi perilaku bunuh diri atau pembunuhan. Evaluasi ini digunakan untuk banyak keputusan, mulai dari menahan narapidana tanpa jaminan, memberikan status pembebasan kerja kepada terdakwa yang dirawat di rumah sakit, hingga menerapkan opsi hukuman khusus untuk pelaku kekerasan hanya untuk beberapa nama. Seperti dicatat oleh Green dan Helburn pada tahun 2011, penelitian menunjukkan bahwa jenis prediksi perilaku kekerasan berikut cenderung paling akurat. Yang pertama, prediksi untuk jenis perilaku kekerasan tertentu, prediksi untuk pengaturan atau keadaan tertentu, di mana dokter sudah memiliki data historisnya, dan prediksi berdasarkan pengetahuan dokter tentang riwayat perilaku kekerasan individu di masa lalu. Nah, berikutnya ada perawatan psikologis. Dijelaskan bahwa narapidana memiliki hak secara hukum untuk mendapatkan perawatan medis, terkhusus pada narapidana anak-anak yang memerlukan perawatan psikologis dan medis. Bagi narapidana dewasa yang mengalami gangguan mental yang parah, akan mendapatkan hak atas perawatan psikologis. Beberapa ahli enggan untuk mempromosikan hak pengobatan bagi narapidana
karena mereka percaya bahwa kadang-kadang hukuman dan perampasan sering terjadi di bawah label pengobatan atau mungkin termasuk modifikasi perilaku. Orang juga mempunyai hak untuk menolak pengobatan. Dalam kasus tersebut, negara harus menunjukkan kepentingan yang akan mengesampingkan penolakan narapidana. Karena ambiguitas dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, saat ini banyak lembaga pemasyarakatan mempunyai komite untuk melindungi hak-hak narapidana. Biasanya, komite terdiri dari mayoritas anggota yang tidak berafiliasi dengan institusi. Namun, ada implikasi perawatan forensik yang lebih luas. Dalam kasus kriminal, terapi mungkin fokus pada pemulihan orang yang tidak kompeten ke kondisi kompetensi mental. Atau terapi dapat dilakukan untuk memberikan dukungan emosional bagi orang yang menghadapi hukuman penjara. Untuk pelaku kriminal, fokusnya seringkali pada masalah kepribadian, perilaku seksual, dan agresivitas. Kadang-kadang terapi dilakukan saat orang tersebut berada di penjara, tetapi di lain waktu dilakukan dengan rawat jalan sebagai salah satu syarat dari pembebasan bersyarat atau masa percobaan. Bentuk terapi yang digunakan mencakup metode individu dan kelompok yang melibatkan segala sesuatu mulai dari metode berorientasi wawasan dan metode suportif hingga teknik perilaku, biofeedback, dan pendekatan kognitif. Salah satu masalah utama bagi dokter forensik adalah mengetahui bahwa kesaksian mungkin diperlukan di pengadilan. Apa yang diinginkan pengadilan, apa yang diizinkan oleh pengacara klien, apa yang terbaik untuk klien, dan apa yang dianggap paling diinginkan oleh dokter dapat menimbulkan konflik dan menimbulkan banyak masalah. Dalam masalah anak, perawatan dan konflik antara orang tua anak mungkin sangat sulit dan menyedihkan. Mereka seringkali dapat menyebabkan dilema profesional yang nyata, misalnya untuk membantu anak dengan sebaik-baiknya, orang tua harus menjalani terapi sendiri, tetapi terkadang salah satu atau keduanya akan menolak melakukannya. Selanjutnya ada konsultasi. Aktivitas umum psikolog forensik lainnya adalah konsultasi. Tentu saja, kegiatan yang kita bahas sebelumnya melibatkan beberapa cara konsultasi. Bagian ini berfokus pada beberapa aspek konsultasi tambahan. Slide berikutnya akan membahas tentang aspek-aspek konsultasi tambahan. Apa saja sih aspek-aspek konsultasi tambahan itu? Simak bareng-bareng yuk. Next. Aspek-aspek konsultasi tambahan terdiri dari 5. Yang pertama, seleksi juri. Selama fase ini, pengacara memiliki kesempatan menemukan arah pada calon juri untuk mendapatkan informasi tuntutan yang ditaati dan mendoktrinasi juri sehingga mereka akan menerima persentase kasus dari pengacara. Hal itu dirancang untuk memberikan keunggulan kepada pengacara. Psikologi konsultan akan bekerja dengan pengacara untuk membantu mereka dengan berbagai cara agar mencapai penentuan atau seleksi yang lebih baik. Yang kedua, membayangi juri. Di sini, konsultan juri mempekerjakan juri yang analitis. Maksud juri yang analitis di sini yaitu individu yang mirip dengan mereka yang bekerja sebagai juri dan memantau reaksi mereka terhadap kesaksian yang disajikan di persidangan. Dengan cara ini, konsultan dan pengacara dapat mengantisipasi reaksi dan kesan dari para anggota juri yang sebenarnya dan mempersiapkan strategi ruang sidang yang lebih terinformasi. Yang ketiga, survei opini publik. Survei opini ini telah banyak digunakan selama berpuluh-puluh tahun. Survei ini memungkinkan pengacara persidangan untuk menguji terlebih dahulu masalah persidangan yang signifikan dan untuk mengasah metode yang diusulkan untuk menyajikan bukti. Kegunaan lain dari survei ini yaitu untuk menentukan apakah perubahan tempat atau lokasi untuk uji coba mungkin dilakukan. Yang keempat, persiapan saksi. Ide dari persiapan saksi ini untuk membantu saksi menyampaikan kesaksiannya dengan lebih baik tanpa mengubah fakta yang menjadi tujuan kesaksian. Hal ini membuat masalah yang ada menjadi peka. Beberapa konsultan tidak akan bekerja dengan saksi dalam proses pidana,
tetapi masih bekerja di dalam kasus perdata. Yang kelima, meyakinkan juri. Konsultan seringkali dapat membantu pengacara dalam cara mereka menyajikan kasus dan bukti mereka, tetapi masih dalam batasan yang diizinkan dari sistem peradilan kepada juri. Konsultan dapat membantu pengacara dalam memprediksi bagaimana juri akan menanggapi bukti atau metode presentasi tertentu, terutama dalam argumen, pembukaan, dan penutupan. Akibat di sini, keyakinan, perasaan, dan perilaku juri menjadi sasaran yang empuk. Atau bisa dibilang kelemahan di sini yaitu kelemahan keyakinan, perasaan, dan perilaku dari juri tersebut. Konsultan kemudian membantu pengacara menemukan cara terbaik untuk mempresentasikan kasus mereka. Tabel 19.3. Tujuan dan teknik konsultasi juri. Di sini berupa tahapan konsultasi, terdiri dari 3 tahap, dan tujuan dan tekniknya. Mari kita bahas. Tahap pertama, persiapan voir dire. Tujuan yang pertama, mempelajari tentang kasus. Tekniknya, mengadakan sesi perencanaan dengan pengacara. Tujuan yang kedua, mendidik pengacara tentang kontribusi yang dapat dibuat oleh konsultan. Tekniknya di sini berupa review media, wawancara klien, amati prosedur yang ada. Tujuan yang ketiga, mengembangkan instrumen. Nah, pada mengembangkan instrumen, diperlukannya kuesioner survei, simulasi sidang, dan wawancara dengan informan. Tujuan yang keempat, merumuskan teori awal juri pilihan. Pada merumuskan teori awal juri pilihan ini, tekniknya ini menganalisis data, mengusulkan teori pemilihan juri yang terintegrasi dengan teori kasus pengacara. Tahap kedua yaitu meningkatkan kondisi voir dire. Tujuan pertama, menyusun voir dire dengan cara meningkatkan peluang untuk mengungkapkan arah juri dan untuk mengidentifikasi prasangka anggota juri yang ada. Tekniknya di sini memberikan keterangan tertulis, kesaksian ahli tentang perubahan tempat individu, voir dire yang dipimpin pengacara, dan tantangan komposisi. Tujuan yang kedua, meningkatkan keterampilan pengacara voir dire. Nah, pada meningkatkan keterampilan pengacara voir dire ini menggunakan teknik persiapan topik voir dire dan pelatihan pengacara dalam teknik wawancara. Tahap yang terakhir yaitu tahap 3 berupa pembatalan pemilihan juri. Tujuan yang pertama, mengembangkan teori akhir pemilihan juri. Tekniknya di sini berupa mengkoordinasikan data peradilan dengan pengamatan di pengadilan terhadap petugas venir. Tujuan yang kedua, menipu juri dengan niat baik terhadap klien dengan teori kasus. Nah, pada teknik ini mengembangkan sistem peringkat untuk mengidentifikasi juri dalam tantangan untuk ditaati berdasarkan pengalaman juri, kecerdasan, sentimen, dan pengaruh sosial. Selanjutnya ada riset dan psikologi forensik. Jadi di sini sudah ada 2 bidang penelitian yang telah diidentifikasi secara khusus dengan psikologi forensik. Yang pertama yaitu kesaksian saksi mata dan yang kedua perilaku juri. Nah, kita bahas dulu yang kesaksian saksi mata. Jadi, saksi mata ini merupakan orang yang melihat suatu peristiwa atau kejadian secara langsung. Misalnya, kejadian kecelakaan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Diketahui bahwa kesaksian saksi mata ini merupakan faktor yang sangat meyakinkan banyak orang selama bertahun-tahun. Jadi selama bertahun-tahun itu di dalam suatu persidangan ketika suatu kejadian misalnya kecelakaan terjadi,
maka orang yang melihat secara langsung kecelakaan itu terjadi, itulah yang akan menjadi saksi, itulah yang akan menjawab apa yang telah dilihatnya. Namun, walaupun kesaksian dari saksi mata ini sudah menjadi faktor yang sangat meyakinkan, yang sangat kuat terhadap banyak orang, namun seringkali juga ada kesaksian yang bisa menghukum orang yang tidak bersalah, atau bisa dikatakan adanya suatu kesalahan ketika dia memberikan kesaksiannya. Ini dapat kita lihat dengan kasus yang terjadi pada tahun 1979 di Wilmington. Nah, di situ dikatakan bahwa ada seorang imam Katolik yang telah dituduh melakukan kejahatan karena ada warga yang memberitahu polisi bahwa sang pastor mirip sekali dengan sketsa tentang perampok yang sudah diedarkan oleh polisi. Nah, di situ ada sekitar 7 saksi mata yang mengidentifikasi bahwa si pastorlah pelakunya. Namun, persidangan dihentikan karena adanya pria lain yang mengakui kejahatan yang dilakukannya. Nah, dari kejadian ini juga diketahui bahwa sebelum polisi itu memperlihatkan foto-foto kepada saksi mata, polisi sudah diam-diam mengungkapkan kepada para saksi ini ataupun kepada masyarakat bahwa perampok tersebut kemungkinan seorang pastor. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa akan ada kesalahan ketika memberi kesaksian, karena mungkin seperti tadi mendapatkan informasi yang lain, seperti polisi tadi yang diam-diam mengungkapkan bahwa perampok itu kemungkinan seorang pastor. Jadi di sini mungkin para saksi mata itu melihat, wah, sketsa ini sangat mirip dengan pastor itu, jadi dialah pelakunya. Di sini Loftus dan rekan-rekannya sudah melakukan sejumlah eksperimen bersama-sama untuk menunjukkan bahwa ingatan para saksi mata itu dapat dengan mudah terganggu oleh informasi selanjutnya atau informasi lain yang diperoleh. Lalu dari American Psychology Law Society sendiri sudah membentuk subkomite sebagai tanggapan atas kekhawatiran dalam mengidentifikasi saksi mata palsu. Nah, subkomite ini memberikan beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama, orang yang memimpin barisan atau yang menyebarkan foto dalam kasus tersebut tidak boleh mengetahui identitas dari tersangka. Lalu yang kedua, para saksi mata harus diberitahu bahwa tersangka dalam kasus itu bisa saja dari barisan atau yang menyebarkan foto, dan bahwa orang yang menyebarkan foto itu tidak tahu siapa yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Lalu yang ketiga, tersangka dalam line up atau penyebaran foto hendaknya tidak menonjol, baik dari segi penampilan ataupun pakaian. Lalu yang keempat ada keyakinan saksi mata dalam identifikasi kasus harus dinilai pada saat identifikasi dan sebelumnya ada umpan balik. Nah, dengan cara ini diharapkan bahwa kesalahan ketika mengidentifikasi oleh saksi mata bisa berkurang. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya mengenai perilaku juri. Semakin baik kita dalam memahami kondisi yang dapat mempengaruhi cara juri berpikir dan mengambil keputusan, maka akan semakin baik pula peradilan. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai bagaimana juri memahami bukti dan memproses informasi, dan bagaimana mereka menanggapi instruksi dari hakim dan cara mereka bereaksi terhadap jenis argumen tertentu.
Severance dan Loftus memodifikasi pola instruksi yang akan diberikan kepada juri. Nah, di sini mereka menulis instruksi dalam kalimat yang aktif dibandingkan kalimat pasif, serta membuat pesan yang lebih pendek dan ringkas. Dan ditambahkan pula pengertian abstrak seperti elaborasi, keraguan yang masuk akal, yang lebih besar dari biasanya. Hasilnya, penerapan hukum ini lebih akurat oleh para juri daripada yang biasanya terjadi. Banyak juga kondisi yang menjadi bias dalam keputusan juri. Misalnya pada seseorang yang dituntut dengan beberapa kasus kejahatan. Terkadang ada kasus yang digabungkan menjadi satu dakwaan. Dalam kasus lain, terdakwa diadili secara terpisah untuk setiap kasus. Green dan Loftus menemukan bahwa ketika dakwaan digabungkan dalam satu dakwaan, juri akan lebih cenderung menjatuhkan putusan yang lebih keras daripada saat dakwaan diadili secara terpisah. Nah, oke teman-teman, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa psikologi forensik berkaitan dengan penerapan metode psikologis, teori, dan konsep ke sistem hukum. Meskipun buku Hugo van Monsterberg tahun 1908 menyatakan hal itu, psikologi memiliki banyak hal untuk ditawarkan pada sistem hukum. Hanya sedikit pengaruh yang diamati sampai tahun 1950-an. Saat ini, pengaruh dan popularitas psikologi forensik terlihat jelas, yaitu bisa dilihat dari banyaknya jurnal, buku, dan ada program pelatihan khusus. Namun, psikologi forensik juga menjadi sasaran kritik keras. Nah, dari pembahasan kita terlebih dahulu, kita telah membahas 8 aktivitas psikologi forensik. Psikologi forensik dapat berfungsi sebagai saksi ahli atau sebagai konsultan untuk kasus pidana dan perdata. Psikolog forensik juga dapat dipanggil untuk mewakili rawat inap hak pasien atau untuk mengevaluasi dan memprediksi apakah pasien cenderung membahayakan diri sendiri atau orang lain. Psikolog forensik juga berperan sebagai konsultan dalam pemilihan juri dan persiapan saksi. Terakhir, psikolog forensik dapat melakukan penelitian tentang isu-isu penting seperti kesaksian saksi mata dan perilaku juri. Nah, demikian kesimpulan dari materi ini. Cukup sekian video presentasi kami kelompok 10 mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.